Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan, dicintai, dan insya Allah selalu diberkahi hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat kita ini nanti akan menjadi syafaat pembelaan pada hari tidak ada yang mampu memberikan pembelaan selain hanya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah pelitnya umatku manakala disebutkan namaku lalu ia tidak berselawat terhadapku. Hadis Bukhari. Barang siapa yang berselawat terhadapku pasti aku tahu dan aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang bermimpi, memimpikan diriku, maka aku akan bersama-sama nanti di hari kiamat di dalam surga. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jangan pernah merasa rugi pada saat berselawat. Semakin sering kita berselawat, maka insya Allah semakin dekat rohnya Rasulullah terhadap kita. Sebab Rasulullah tadi seperti saya katakan, dia tahu siapa yang selalu berselawat terhadapnya. Salah satu kebiasaan para ulama, wabil khusus Imam Al-Ghazali, yang kita kaji bukunya ini, begitu dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebelum mengutip sebuah hadis, dia menghadirkan rohnya Rasulullah di dalam benaknya. Konfirmasi, ya Rasulullah, benarkah engkau pernah mengatakan hadis ini? Sebelum Rasulullah mengangguk tanda iya, saya tidak akan nulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Bukhari yang kita kenal sebagai ulama hadis yang sangat terkenal, dia tidak akan pernah mau menghadap pada gurunya untuk menerima sebuah hadis sebelum setiap hadis itu dia melaksanakan salat 2 rakaat. Setiap hadis yang diterima dari gurunya, maka dia akan salat 2 rakaat. Kalau 5.000 hadis kali 2 rakaat, berapa rakaat itu? Ya, memang orang-orang yang seperti ini pantas mendapatkan kelebihan, keistimewaan, kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita sendiri, apa kelebihan yang kita lakukan untuk Allah, apa kekhususan yang kita lakukan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kekhususan kita adalah tidak lain kemalasan kita sendiri. Malas berselawat, malas mengucapkan tahlil, malas mengucapkan tahmid, lebih malas lagi melakukan syukur. Padahal Allah memberikan, melimpahkan, menganugerahkan berbagai macam kenikmatan. Jangan-jangan sebegitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi sebesar itu pula dosa maksiat yang kita persembahkan padanya. Malu diri kita sendiri. Mau ditaruh di mana muka ini, Allah yang memberikan segalanya, tapi kita melakukan dosa maksiat semaunya. Nah, ya Ihya Ulumuddin yang kita bahas sekaligus berfungsi semacam doa. Bukan tolak bala, tapi tolak dosa, insya Allah. Kita ingin Bapak Ibu, insya Allah, mempelajari Ihya Ulumuddin, rasa malu kita itu juga nanti akan bertambah. Ada qaulul ulama mengatakan, mal la yaqra ihya
Barang siapa yang tidak pernah membaca Ihya Ulumuddin, fala haya'alah, maka tidak punya rasa malu. Jadi sebetulnya bagi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, membaca Ihya Ulumuddin, ada sejumlah kitab yang saya kira sangat penting untuk kita baca ya bagi warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, tentu saja Quran. Ya. Syukur-syukur bisa kita membaca tafsir. Tafsir yang paling simpel ialah tafsir Jengki, tafsir Jalalain. Itu yang kita pernah baca di pondok pesantren. Ya, hanya satu bentuk jilidnya, tapi dua jilid sebetulnya. Satu jilid bagian pertama surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra itu ditulis oleh Jalaluddin bin Muhalli, Jalaluddin Asyuyuti ya. Sedangkan pengarang asli sebetulnya ialah Jalaluddin Al-Muhalli, itu menulis surah Al-Isra sampai surah An-Nas. Ya, ternyata masih ada hidup yang dianugerahkan Allah kembali membahas surah Al-Fatihah. Jadi belum sampai membahas surah Al-Baqarah, beliau wafat. Tafsirnya dipungut, ditemukan oleh Asyuyuti, maka dilanjutkanlah tafsir itu oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti dengan mengikuti ritme penulis aslinya Jalaluddin Al-Muhalli. Jadi disebut Jalalain. Jalalain artinya dua Jalaluddin, karena pengarangnya dua-duanya bernama Jalaluddin. Satu Jalaluddin Al-Muhalli, satu Jalaluddin Asyuyuti. Nah, bagi kita inilah tafsir yang paling praktis ya. Mufradatnya ada, juga asbabun nuzulnya juga ada, kemudian juga ada tafsir-tafsir singkatnya ada. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, kita ada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini tafsir Ahlussunnah juga, karena Ibnu Katsir itu juga seorang muhadits dengan kualifikasi imam. Ya, jadi kalau kita menemukan hadis di dalam Ibnu Katsir, sebetulnya tidak perlu ditakhrij, karena dianya sudah menjadi muhadits. Tidak mungkin orang seperti beliau akan menulis hadis maudhu, akan menulis hadis yang tidak kredibel. Jadi kalau ada riwayat yang ditemukan di dalam Ibnu Katsir, sebetulnya tidak perlu ditakhrij. Apa artinya takhrij? Melakukan penelitian mendalam tentang keabsahan sebuah hadis. Ya. Kalau mau lebih tebal lagi dari itu, ya, kalau tafsir Ibnu Katsir itu 3 jilid, ada versi 3 jilid, ada 4 jilid, ada lebih tebal lagi. Ya, tafsir Al-Qurtubi, tafsir ada lagi tafsir yang agak kontemporer ya sedikit, tafsir Al-Maraghi, ada yang tafsir lebih dalam lagi ya. Oh, ini yang paling, hemat saya paling kuat keilmuannya, perbandingannya, yaitu tafsir Ar-Razi. Di samping tafsir Ar-Razi, ya ada juga tafsir yang paling baru Ibnu Ashur. Ya, ada lagi tafsir, banyak lah, pokoknya tafsir-tafsir modern ini banyak ya. Tetapi tafsir yang baru, rujukannya lebih banyak merujuk kepada tafsir At-Tabari kalau soal riwayat, merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas yang 2 jilid itu. Tapi itu tafsir tua. Nah, kalau hadis, kita juga tentu yang pernah ke pondok itu sepertinya wajib bagi para santri di Indonesia itu membaca kumpulan hadisnya yang diedit, yang ditulis, yang dipilih oleh Syekh
An-Nawawi, bukan Nawawi Bantani. Imam An-Nawawi muhadits ini jauh lebih tua hidupnya daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Dimakamkan di Syria. Saya pernah mengunjungi makamnya di Syria. Itu ada sebuah pohon waktu ditancapkan ketika ia wafat. Pohon itu mungkin diameternya itu 3 meteran lah kira-kira. Besar sekali pohon itu. Persis berdiri di atas kuburannya Imam Nawawi. Menjelang perang Syria, pohon raksasa itu tiba-tiba mati, nggak tahu. Nah, ternyata itu menjadi alamat Syria hancur. Di sekitarnya kan di situ juga ada benteng, ya. Syekh di samping kuburannya Syekh Nawawi di situ ada benteng tua. Di sampingnya itu juga ada kira-kira 100 atau 200 meter dari situ ada sumurnya Nabi Ayub yang dipugar oleh seorang warga negara Kanada karena dia pernah, ya mungkin nazarnya lah, kemana-mana dokter berobat, kakinya korengan, tidak pernah sembuh. Begitu dia mencuci kakinya dengan air sumur Nabi Ayub itu, konon ceritanya orang-orang sana itu kok sembuh. Sebagai tanda terima kasih, maka dia memugar sumur Ayub itu. Sekarang sudah lebih bersih, dulu itu telantar. Nah, membaca Riyadhus Shalihin kalau kita amalkan, insya Allah itu memang dianggap menggiring kita masuk ke dalam surga. Karena babnya itu diurut ya. Mulai dari babul iman ya. Kemudian sampai nanti terakhir itu tentang syariah. Nah, Ihya Ulumuddin ini lebih komprehensif. Kenapa? Karena selain dia membahas hadis, membahas ayat, membahas fikih, juga membahas tasawuf. Kekhususan bukunya Imam Al-Ghazali selalu membahas kitab-kitab fikih itu secara sofistik. Ya. Secara sofistik dia bahas. Karena itu sofistik itu maksudnya rahasia-rahasia. Maka itu kalau kita lihat di dalam bukunya Imam Al-Ghazali ini, ketika membahas tentang salat misalnya, dia selalu mengawali dengan misalnya asrarus salat, asrarut tahara, asrarul zakah, asrarus siyam, asrarul hajj. Jadi rahasia. Kalau kita artikan sekarang makna spiritual salat, makna spiritual wudu, makna spiritual zakat, makna spiritual puasa, makna spiritual haji, dan seterusnya. Jadi selalu membahas bukan hanya aspek fikihnya, tapi juga aspek tasawufnya. Jadi memang komprehensif. Ibnu Athaillah pernah mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Wa man tafaqqaha faqad wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tasandak. Jadi dua di situ. Saya ulangi, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih tidak bertasawuf, maka itu fasik. Fasik itu artinya rusak. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaq. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka itu zindik. Zindik itu ya sama, rusak juga. Faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka itulah yang benar. Nah, pengajian kita di Masjid Istiqlal ini, Ihya Ulumuddin ini, dan pengajian-pengajian yang kita lakukan pada umumnya, itu kita usahakan memaparkan secara komprehensif. Ada aspek syariahnya, ada aspek tasawufnya, dan juga ada aspek rasionalnya. Nah, jadi ini sebetulnya kajian kita ini bukan kajian tasawuf yang melulu
by heart ya, dengan hati, kalbu, tapi juga dengan rasio. Maka itu mungkin lebih tepat pengajian kita itu bukan tasawuf sebetulnya dalam pengertian terbatas ya. Lebih tepat disebut pengajian eh, teosofi. Teosofi itu penggabungan antara akal dan hati di dalam mengungkapkan sebuah kebenaran. Karena kalau tasawuf hanya mengungkapkan kebenaran hati, filsafat hanya mengungkapkan kebenaran akal, teosofi mengungkapkan kebenaran keduanya. Dan itu tentu memang lebih berat, tapi bagi kita untuk masyarakat modern yang disuguhi dengan berbagai macam pendekatan kualitatif, pendekatan induktif, maka memang yang paling gampang, bukan paling gampang, yang paling tepat untuk memberikan pengenalan masuk akal terhadap masyarakat milenial adalah pendekatan teosofi. Kenapa? Karena teosofi inilah nanti yang akan menggabungkan akal dan kalbu di dalam mengungkapkan kebenaran ilahi, wahyu itu sendiri. Para pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan prolog mukaddimah ya, yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang hakikat berkata jujur atau as-sidq. Ya, saya kira tidak perlu saya mengulang banyak, tapi khusus untuk yang baru masuk pada hari ini, ada yang disebut dengan as-sidq. Jadi sad dan qaf itu sadaqah. Kosakata ini bisa melahirkan banyak kata yang lain seperti sedekah, sedekatun jariyah. Apa artinya sedekah? Yaitu memberikan sumbangan yang benar ya kepada objek yang ditentukan. Ada as-siddiq yang terpercaya dalam berbagai hal seperti Abu Bakar as-Siddiq. Ada as-saduq. Ini istilah ulama hadis. As-saduq itu ialah ulama yang bisa diterima hadisnya karena jujur. Ya, syarat-syarat hadis sahih menurut Imam Bukhari, ya, diantaranya itu adalah as-saduq. Harus adil. Adil itu bukan berarti adil 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan. Al-adil di situ ialah orang yang arif bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil dalam pengertian yang lebih luas. Orang yang penuh kearifan bijaksana itu disebut adil. Ya, bukan memutuskan persoalan secara adil di pengadilan, bukan. Itu adil dalam pengertian terbatas. Al-adil dalam konteks ini wise ya, wisdom, bijaksana. Kemudian juga dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah munafik. Dia tidak pernah an-namimah. Apa itu an-namimah itu? An-namimah ke sana lain, di sini lain. Suka mengadu domba ya, adu domba mungkin. Tidak melakukan israf, berlebih-lebihan, melampaui batas, mendramatisasi sesuatu. Itu juga ada unsur provokatifnya. Ya, membuayakan, mencecakkan buaya, mengkucingkan harimau, mengharimaukan harimau. Itu tidak bisa diterima hadisnya itu. Karena itu tukang ya provokator, tukang dramatisasi, mengecilkan yang besar dan yang membesarkan yang kecil. Itu seni kemunafikannya seperti itu. Nah, orang seperti ini jangan diterima hadisnya sebab itu bukan saduk. Saduk ialah berkata benar. Kucing itu kucing. Harimau itu harimau. Walaupun memang bentuknya sama, tapi satu kecil tidak terlalu berbahaya dan satu yang besar sangat berbahaya. Cecak dengan buaya mirip bentuknya, tapi satu yang tidak berbahaya, satu yang sangat berbahaya. Krokodil itu ya. Nah, jadi
seorang yang saduk itu tidak suka mendramatisasi sesuatu yang kecil menjadi besar atau sesuatu yang besar menjadi kecil. As-saduk itu what is it ya, apa adanya. Bukan bagaimana seharusnya. Itu beda itu. As-saduk ialah orang-orang yang setelah menjadi common sense, apa itu common sense? Menjadi milik umum lah. Sudah menjadi persepakatan umum, baru berani mengatakannya juga. Tapi selama dia masih subjektif, belum tentu teruji kebenarannya dengan publik, dia masih segan untuk menyampaikannya secara terbuka. Jadi kalau ada orang, semua yang ada di unek-unek di kepalanya itu dibongkar kepada publik, itu bukan saduk. Ya, saduk itu ialah tidak suka membuat kontroversi. Jadi kalau ada orang yang suka membuat kontroversi, kerjaannya memang seperti itu. Bukan dia, kalau bukan kontroversi, maka itu di dalam psikologi itu disebut dengan gharabah. Gharabah itu apa itu ya? Garib itu tidak populer ya, tidak umum. Nah kalau ada orang suka berpenampilan nyentrik, pakaiannya, perilakunya, ucapannya, selalu kontroversi, nyentrik ya, maka itu disebut dengan perilaku garib. Secara psikologis, orang garib itu belum selesai pada dirinya sendiri, sehingga ingin mendapatkan legitimasi pengakuan dari orang lain. Nah, kalau kita berjumpa dengan orang garib atau garabah, di strangers, maka hati-hati. Sebab sekalipun menampilkan kebenaran, belum tentu itu kebenaran asli darinya. Hanya mungkin itu caranya untuk mengelabui, meyakinkan orang dengan berpura-pura menggunakan jubah malaikat. Tapi sesungguhnya juga kadang-kadang menggunakan jubah iblis. Nah, ini tidak saduk. Saduk itu konsisten, istiqamah. Itulah saduk. Nah, saduk ini dipuji di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ya, sadaku. Ya, sekali dia berucap konsisten, apapun yang terjadi, terjadilah. Dia tidak suka berkata-kata ganda. Di sini lain, di situ lain. Itu tidak saduk. Saduk itu satu kata dengan perbuatan. Sekali putih tetap putih, sekali hitam tetap hitam. Sekali yes, always yes. Sekali no, always no. Tidak suka di sini yes, di sana no. Itu hipokrit, munafik. Lawan daripada munafik ialah as-saduk. Saduk itu adalah perilaku yang sangat terpuji. Ya, memang tidak menyukai lagi popularitas. Tidak perlu populer. Majuhulun fil ard, ma'lumun fis sama. Untuk apa populer di bumi kalau nggak populer di langit? Mereka menginginkan popularitasnya itu di langit. Selebriti langit orang kayak gini, bukan selebriti bumi. Apa artinya kita selebriti bumi? Nggak ada yang mengenal kita di langit. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan. Jadi sudah beriman, saduk lagi kan. Jadi yang paling standar itu sebetulnya adalah Muslim. Ya, baru naik ke atas, di situ ada yang disebut dengan mukmin. Bukan cuma KTP-nya yang beragama Islam, tetapi hatinya pun juga sudah percaya kepada Islam. Kemudian kalau sudah mengamalkan, maka itu muslih. Ya. Kalau mengamalkannya secara ikhlas, itu namanya mukhlis. Ya.
keseluruhannya semuanya itu nanti disebut orang itu adalah saduq. Nah, apakah kita sudah termasuk saduq? Insya Allah. Mudah-mudahan kalau bukan hari ini, besok dan seterusnya kita akan menjadi orang-orang yang as-saduq atau as-siddiq. Inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa inna rajula ya, la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqa wa innal katiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh para muhaddis. Ini versi Sunni ya, karena kalau Syiah lain lagi. Kalau muttafaqun alaih di situ pasti ada Bukhari, pasti ada diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai. Itu namanya kutubus sittah. 6 ulama hadis yang sangat legitimate di dalam Islam Sunni ialah pertama Bukhari, 2 Muslim, 3 Abu Dawud, 3 Tirmizi, 4 Nasai. 5 ya. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai. Jadi 5. 6 Ibnu Majah. Nah itu. Jadi kalau sudah diriwayatkan oleh para perawi hadis terkenal ini, luar biasa. Nah, nanti penempatan urutannya ada yang menempatkan Ahmad bin Hambal, ada Nasai dan seterusnya, Tirmizi. Yang jelas bahwa hadis ini sangat sahih. Apa artinya? Sesungguhnya berkata benar atau as-sidq, jujur, itu menyebabkan kebajikan, dan kebajikan menyebabkan masuknya orang surga. Ada orang yang suka berkata-kata benar sehingga ditetapkan sebagai orang-orang yang siddiq di sisi Allah. Sesungguhnya dusta kebalikannya ya, menyebabkan durjana, dan kedurjanaan itu menyebabkan masuk neraka. Ada orang berdusta hingga ditempatkan di sisi Allah sebagai pendusta. Pendusta itu temannya iblis, pendusta itu temannya Abu Jahal, temannya Fir'aun, Tsamud, Ad, Namrud. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman memuji Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Surah Maryam. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Nabi Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang siddiq, suka berkata benar, lagi seorang nabi. Jadi kalau siddiqan itu bimakna wahid dengan nabiyan. Jadi ini muqayyadnya nabiyan. Sebetulnya substansi nabiyan itu adalah siddiq. Apa yang dimaksud nabiyan? Dari akar kata naba'ah. Naba'ah itu artinya muncul. Naba'ah itu terberitakan, memberitakan. Al-anba itu pemberitaan kayak berita antaranya Mesir itu ya. Kalau kita kan antara itu semua unsur berita itu biasanya dikumpulkan di antara lalu didistribute ke wartawan-wartawan lain. Nah, jadi naba berita. An-Nabi pembawa berita. Kalau pembawa berita itu ada hoax, pembohong. Ada lawan daripada hoax selalu benar, itu namanya siddiq. Nah, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bukan tukang hoax. Tapi dia nabiyan, pembawa berita yang benar. Siddiqan nabiyya itu saling menguatkan. Nabiyan siddiqa, siddiqan nabiyya itu juga bisa. Yang jelas dua-duanya berfungsi saling menguatkan. Siddiq dia adalah
Nabi yang siddiq, dia adalah siddiq yang nabi, bisa dua-duanya. Nah, Nabi Ibrahim itu kenapa disebut siddiqan? Nggak mau berbohong. Tapi Nabi Ibrahim itu pintar berdiplomasi. Diplomasi itu bukan bohong. Contohnya, ketika anak muda ini, milenial, ya, berumur usia milenial, Nabi Ibrahim, bingung kenapa orang di sini menyembah berhala. Bapaknya yang tukang bikin berhala, tukang bikin patung. Pokoknya patung yang dibikin oleh bapaknya Nabi Ibrahim sangat mahal nilainya. Ya, terkenal di seantero bumi pada waktu itu, tukang bikin patung yang paling apa ya, kalau keramat lah, kalau di Jawa itu ada tukang bikin badik yang paling sakral, itu ada di Solo ya, pernah saya diperkenalkan, ini buatan keris-keris bertuah, di ada unsur-unsur secretnya, ya, ada unsur consecrate itu apa itu consecrate itu consecrate itu sangat bertuah, sangat sakral, sangat berkah ya. Nah itu jangan main-main. Nah bapaknya Nabi Ibrahim tuh kan bikin berhala bertuah, tapi anaknya paling nggak percaya gitu-gituan itu. Suatu saat kompleks berhala itu dihancurin semalaman penuh. Yang disisa cuma satu berhala yang paling besar. Lalu kapak yang digunakan menghancurkan itu dikalungkan ke lehernya berhala yang paling besar. Begitu pagi harinya orang mau pergi menyembah berhala, alangkah kagetnya Tuhan-Tuhan mereka itu pada hancur. Raja Namrud pada waktu itu murka besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Oh ya Pak, satu-satunya orang yang tidak pernah ikut kebaktian itu si anak muda namanya Abraham. Bahasa Bible-nya Abraham, bahasa Koreanya Ibrahim. Panggil Ibrahim. Ya, diadili di situ, di depan publik. Kenapa kamu tidak pernah menyembah Tuhan? Ya, alasannya, siapa bilang? Saya selalu menyembah Tuhan. Tapi kok kenapa nggak ke sini? Saya menyembah Tuhan lain. Tuhanku tidak pernah mati. Tuhanku hidup. Saya tidak ingin seperti kalian menyembah batu. Oke, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Dia tunjuk. Itu yang paling besar. Maksudnya itu yang paling besar dalam niatnya Nabi Ibrahim. Memang berhala itu yang paling besar. Itu yang paling besar, ada kapak bertengger di lehernya. Dikalungkan di lehernya. Nah, jadi jawabannya Nabi Ibrahim simetris dengan pertanyaan orang. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini? Jawaban Nabi Ibrahim dengan niat itu yang paling besar, yang ada kapak, itu yang paling besar, ada kapak di lehernya. Kira-kira seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim tidak berbohong, karena apa yang ditunjuknya itu memang itu berhala yang paling besar, dan memang sedang ada kapak atau kampak di lehernya. Ya, dipertanyakan lagi, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Masa batu bisa menghancurkan batu? Ya, kalian bodoh. Sudah tahu nggak mungkin batu bisa menghancurkan batu. Kenapa Anda menyembah yang tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhanku ialah bisa berbuat banyak, bukan seperti Tuhan kalian yang tidak bisa ngapa-ngapain. Melawan dia kan. Akhirnya dikumpulkanlah kayu bakar setinggi gunung, dilontarkan dengan alat pelontar ke dalam api. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Baca doa itu kalau nanti kebakaran, baca doa itu kalau nanti dijilat api, insya Allah akan seperti Nabi Ibrahim. Katakanlah, kata Allah pada Nabi Ibrahim, ya narukuni, wahai api, hendaklah engkau bardan, dingin, wasalaman, dengan dingin yang menyelamatkan. Ulama tafsir mengatakan, seandainya tidak mengatakan wasalaman, dingin menyelamatkan, maka Nabi Ibrahim mungkin akan mati kedinginan di dalam lautan api. Tapi redaksinya bardan wasalaman ala Ibrahim, dingin yang menyelamatkan. Setelah api unggungnya itu habis, tinggal bara apinya. Namrud bersama rakyatnya menonton keringatan, kepanasan. Tiba-tiba Nabi Ibrahim di atas bara api, berjalan santai tanpa dijilat api sehelai bulunya, rambutnya, pakaiannya pun juga yang termakan api. Bahkan dia berjalan sambil makan pisang. Loh, kenapa nggak mati? Ini buktinya bukan api yang membakar, Allah yang membakar. Seandainya api yang membakar, matilah Nabi Ibrahim. Bukanlah besi yang membunuh. Kalau besi yang membunuh, matilah Nabi Daud yang ditombak, matilah Nabi Ismail yang digorok. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Tombak tajam tidak melukai Nabi Daud, dan parang tajam tidak melukai lehernya Nabi Ismail. Jadi bukan api yang membakar, bukan besi yang melukai, tapi Allah lah yang maha melakukannya. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah kalian yang melempar pada saat Anda sedang melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Betapa banyak keinginan kita tapi tidak menjadi kenyataan. Jadi faktor yang menyebabkan kenyataan acquisition atau kasab, ya, acquired, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masyiahnya mungkin kita, istata'anya juga kita karena pemberian Allah, tapi kasabnya belum tentu kita. Allah lah yang maha menentukan segalanya. Nah, jadi para pemirsa, ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, oh ternyata siddiqa, saduq, itu kebenaran. Nah, barang siapa yang berkepribadian siddiq, pasti akan ada keajaiban. Maka itu jangan memandang enteng orang yang berkepribadian saduq, berkepribadian siddiq, karena itu pertolongan Tuhan seringkali melekat dengannya. Ya. Allah yang melindungi, malaikat-malaikat Allah melindungi. Coba kita lihat apa yang terjadi ketika Nabi dan Abu Bakar sembunyi di Gua Hira. Dua-duanya siddiq. Abu Bakar as-Siddiq, ya, Nabi Muhammad as-Siddiq. Nah, orang yang siddiq itu selalu ada keajaiban yang melindunginya. Begitu masuk ke dalam gua, serta-merta, ya, laba-laba itu membuat sarang, gotong royong. Tertutuplah pintu gua itu. Burung-burung merpati itu serta-merta bertelur, pura-pura ngeramin telurnya. Datang Suraka dan pasukannya ingin masuk ke dalam gua. Kayaknya Nabi dan Abu Bakar ke sini deh. Tapi kalau ke sini pasti rusaklah ini sarang laba-laba ini. Pecahlah telur-telur ini yang sedang diarami oleh induknya. Jangan-jangan ada lubang lain. Di atas memang ada lubang vertikalnya, tapi pohon-pohon padang pasir itu yang ada di atas itu tiba-tiba merukukkan diri menutupi gua itu. Kata Suraka, kalau ada orang masuk lewat sini pasti patahlah ranting pohon ini. Tentu bukan di sini, padahal barusan ranting itu merukukkan dirinya. Udah dilempar. Kena tuh, ada gigian rontok di situ. Di dalamnya itu ternyata ada ular. Nah, ular itu Nabi, kalau kita lihat kisahnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu surban besarnya itu, jubahnya cabik-cabik menutupi dinding
pintu. Jangan sampai ada ular. Ular yang paling berbahaya di padang pasir itu, ularnya pendek tapi bisa loncat, bisa terbang. 5 menit digigit, mati. Karena racunnya luar biasa bahayanya. Jadi itu yang dikhawatirkan Abu Bakar, maka dia korbankan jubahnya. Tutupi semua dinding-dinding yang samping kanan kirinya itu, supaya ularnya nggak bisa keluar maksudnya. Biarkan Nabi istirahat. Ya Rasulullah, tidurlah. Tertidurlah Rasulullah di pahanya Abu Bakar. Ternyata ada satu lubang di bawah tanah. Tidak ada lagi bajunya, takut bergerak karena Nabi sedang tidur. Tumitnya dipakai untuk menutupi lubang itu. Ternyata itu yang berisi ular. Gemetar sekujur badannya Abu Bakar, kesakitan, digigit ular berpisah. Akhirnya nggak terasa air matanya keluar, ya turun, ya membasahi pipinya, lalu jatuh ke pipinya. Rasulullah kaget. Nabi terbangun. Ada apa Abu Bakar? Nggak apa-apa ya Rasulullah, tidurlah. Benar nggak ada apa-apa? Iya nggak ada apa-apa. Tidak, kamu sakit. Kenapa kamu gemetar? Iya ya Rasulullah, aku sudah digigit ular. Kamu kan sudah tutup. Iya, satu-satunya yang belum tertutup, ya itu ada di dekat kakinya Rasulullah. Lebih baik kakiku yang digigit ular daripada kakinya Rasulullah. Oh, Masya Allah. Maka disitulah Abu Bakar mendapatkan predikat As-Siddiq, sahabat yang setia. Itu namanya As-Siddiq. Merelakan dirinya terpatok ular daripada Nabi. Tapi Rasulullah menjilat bekas gigitan ular itu dibunuh ya tadinya. Kemudian bekas gigitan ular itu lenyap, rasa sakitnya hilang seketika. Itu namanya siddiqan nabiyya. As-siddiq itu artinya orang mendapatkan keistimewaan dari Allah dalam bentuk konsistensi kebenaran. Orang yang memiliki kualitas siddiq itu selalu ada keajaiban yang mengitari dirinya. Jangan pernah menyakiti mereka sebab itu bisa kualat. Jangan pernah bermaksud jelek kepada orang seperti ini sebab itu nanti akan mantul binasa kita nanti. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.